warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aurelia Fadila Tunjungsari, NPM 10070220026. Di sini aku mau jelasin apa sih itu IRD, apa aja simbol yang ada di dalamnya, bagaimana fungsinya, dan untuk apa kegunaannya. Mungkin untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tadi, kalian bisa simak videonya ya. Apa itu IRD? IRD atau Entity Relationship Diagram merupakan suatu model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data yang mempunyai hubungan antara entitas atau objek dalam suatu sistem. IRD memungkinkan pengembang untuk memvisualisasikan entitas, atribut, serta hubungan antara entitas secara grafis, di mana model ini biasanya digunakan dalam pemodelan data untuk memahami struktur data serta hubungan antara entitas dalam suatu sistem. Dalam pembentukan IRD, terdapat 3 buah komponen yang akan dibentuk, yaitu entitas, relasi, serta atribut. Tentunya, dari ketiga komponen tersebut mempunyai fungsi serta pengertian yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan komponen IRD, yaitu entitas. Entitas merupakan objek atau konsep dalam dunia nyata yang dapat diidentifikasi dan memiliki atribut atau properti tertentu yang dapat diukur, dihitung, atau dijelaskan. Entitas dapat berupa objek fisik, konsep abstrak, atau orang, tempat, atau hal-hal lainnya. Entitas merupakan suatu objek yang dapat dibedakan atau dapat diidentifikasikan secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Entitas terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu entitas kuat, entitas lemah, serta entitas asosiatif. Entitas kuat merupakan entitas mandiri yang keberadaannya tidak bergantung pada keberadaan entitas lain. Entitas lemah merupakan entitas yang keberadaannya bergantung pada keberadaan entitas lain. Kemudian entitas asosiatif merupakan entitas yang terbentuk dari suatu relasi, bisa terjadi apabila yang pertama, relasi yang merekatkan dua entitas bersifat many to many. Yang kedua, biasanya berasal dari suatu relasi yang memiliki makna mandiri bagi pengguna. Komponen berikutnya yaitu relationship. Relationship merupakan hubungan antara dua jenis entitas dan direpresentasikan sebagai garis lurus yang menghubungkan dua entitas. Entitas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang mengikat suatu entitas dengan entitas yang lainnya. Terdapat beberapa derajat hubungan di dalam IRD, antara lain, yang pertama, derajat 1 atau unary, merupakan relasi yang menghubungkan satu buah entitas. Derajat 2 atau binary, merupakan relasi yang menghubungkan dua buah entitas. Dan yang terakhir yaitu derajat 3 atau ternary, merupakan relasi yang menghubungkan 3 buah entitas. Komponen IRD berikutnya yaitu atribut. Atribut merupakan suatu karakteristik dari entitas atau relasi. Atribut merupakan suatu informasi yang dimiliki oleh suatu entitas atau relasi untuk mendeskripsikan karakter entitas atau relasi tersebut. Atribut mempunyai nilai yang merupakan data aktual atau informasi yang disimpan di dalamnya. Setiap entitas atau relasi dapat terdiri lebih dari satu atribut dengan hanya satu atribut kunci atau foreign key di dalamnya. Terdapat beberapa jenis atribut, di antaranya yang pertama atribut key, merupakan suatu atribut untuk membedakan satu entitas dengan entitas yang lain. Yang kedua, atribut simple merupakan suatu atribut yang bernilai tunggal, di mana contohnya seperti nama, harga, status, dan lain-lain. Yang ketiga, yaitu atribut multi-value, merupakan suatu atribut yang mempunyai sekelompok nilai yang banyak, seperti misalnya gelar, hobi, kebiasaan, dan lain-lain. Yang keempat, atribut komposit, merupakan suatu atribut yang masih dapat diuraikan kembali, seperti nama, alamat, waktu, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu atribut derivatif, merupakan suatu atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lainnya. Selain itu, dalam IRD juga terdapat kardinalitas. Lalu, apa sih kardinalitas itu? Kardinalitas menjelaskan jumlah maksimum hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya.
Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah entitas yang berelasi dengan entitas yang lain. Setiap relasi mempunyai informasi kardinalitas yang berbeda-beda. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas yang lain. Yang pertama, one-to-one. One-to-one merupakan sebuah entitas di A yang terhubung dengan maksimal satu entitas di B, dan sebuah entitas di B terhubung dengan maksimal satu entitas di A. Kemudian one-to-many merupakan sebuah entitas di A yang terhubung ke sejumlah entitas di B, sedangkan sejumlah entitas di B hanya terhubung dengan maksimal satu entitas di A. Kemudian many-to-one merupakan sebuah entitas di A yang terhubung maksimal hanya dengan satu entitas di B, sedangkan sebuah entitas di B bisa terhubung dengan beberapa entitas di A. Dan selanjutnya yaitu many-to-many, merupakan sebuah entitas di A terhubung dengan beberapa entitas di B. Begitu pula sebaliknya, entitas di B dapat terhubung dengan beberapa entitas di A. Setelah kita bahas apa itu IRD, apa saja komponen-komponennya, lalu bagaimana sih cara membuat IRD? Cara membuat IRD yang pertama, menentukan entitas. Yang kedua, yaitu menentukan atribut kunci. Yang ketiga, yaitu menentukan relasi antar entitas beserta foreign key. Yang keempat, yaitu menentukan derajat relasi atau kardinalitas tiap himpunan relasi. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu menentukan atribut-atribut pelengkap. Manfaat IRD yang pertama, memudahkan dalam pemodelan data. Yang kedua, IRD dapat mengurangi kesalahan. Yang ketiga, IRD dapat memperjelas hubungan antara entitas. Yang keempat, IRD dapat memudahkan dalam mengubah struktur data. Yang kelima, IRD memudahkan dalam komunikasi antar pengembang. Yang keenam, IRD dapat meningkatkan produktivitas. Yang terakhir, IRD dapat mempercepat pengembangan sistem. Mungkin sekian video mengenai entity relationship diagram dari aku. Terima kasih sudah menonton. Bye.